Di beranda ini, angin tak kedengaran lagi. Karya Gunawan Muhammad. Di beranda ini, angin tak kedengaran lagi. Langit terlepas, ruang menunggu. Malam hari, kau berkata, pergilah sebelum malam tiba. Ku dengar musik mendesak ke arah kita. Di piano bernyanyi baris dari rupaya. Di luar detik dan kereta telah berangkat. Sebelum bait pertama, sebelum selesai kata, sebelum hari tahu kemana lagi akan tiba. Aku pun tahu sepi kita semula. Bersiap kecewa, bersedih tanpa kata-kata. Pohon-pohon pun berbagi dingin di luar jendela, mengekalkan yang esok mungkin tak ada. Di piano bernyanyi baris dari rupaya. Di luar detik dan kereta tak berangkat. Sebelum bait pertama, sebelum selesai kata, sebelum hari tahu kemana lagi akan tiba. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan Universitas Terbuka. Program ini akan membahas mata kuliah puisi kode PBIN 4213 dengan topik diksi dan penyimpangan bahasa. Pada program ini akan membahas diksi yang digunakan dalam puisi. Materi-materi yang akan dibahas diantaranya: pertama, aspek bunyi. Kedua, aspek bentuk. Ketiga, aspek makna. Dan keempat, aspek sosial. Untuk pembahasan pertama, aspek bunyi. Selamat pagi. Pagi, Bu. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang unsur puisi. Nah, unsur puisi itu adalah diksi. Kalian sudah harus tahu tentang diksi. Apa itu diksi? Pilihan kata, Bu. Ya, diksi adalah pilihan kata. Diksi itu pilihan kata. Kata adalah unsur dasar bahasa. Memilih kata dilakukan dalam rangka berbahasa, baik lisan maupun tulis. Contoh dalam berbicara, kalian tidak bisa atau tidak boleh menggunakan sembarang kata.
Anda harus menggunakan kata-kata yang sesuai dengan situasi pembicaraan. Pengetahuan ini Anda peroleh dalam mata kuliah pragmatik. Jika Anda menulis karya ilmiah, laporan, artikel, boleh menggunakan kata-kata yang tidak jelas maknanya, ambigu atau konotatif. Dalam karya ilmiah, seluruh kata yang digunakan harus bermakna denotatif, makna yang sebenarnya, sehingga setiap pembaca memiliki pemahaman yang sama atas tulisan Anda. Berbeda dengan puisi. Puisi tidak hanya mementingkan kesamaan konsep, lebih dari itu. Puisi memiliki banyak aspek yang harus diperhatikan seperti yang diungkapkan Nurgiantoro berikut ini, yaitu kriteria yang dipakai dalam penentuan kata yang baik dan tepat dalam konteks puisi berkenaan dengan, pertama berkenaan dengan aspek bunyi, kemudian yang kedua aspek bentuk, lalu yang ketiga aspek makna, dan yang terakhir adalah aspek sosial. Untuk membahas aspek-aspek tersebut, baik coba Siti bacakan puisi karya Gunawan Muhammad yang berjudul Di Beranda Ini Angin Tak Kedengaran Lagi. Silakan Siti. Baik, Bu. Di beranda ini, angin tak kedengaran lagi. Langit terlepas, ruang menunggu malam hari. Kau berkata, pergilah sebelum malam tiba. Ku dengar musim mendesak ke arah kita. Di piano bernyanyi baris dari Rubayan. Di luar, detik dan kereta telah berangkat. Sebelum bait pertama, sebelum selesai kata, sebelum hari tahu kemana lagi akan tiba. Aku pun tahu, sepi kita semula, bersiap kecewa, bersedih tanpa kata-kata. Pohon-pohon pun berbagi dingin di luar jendela, mengekalkan yang esok mungkin tak ada. Nah Siti, di mana Anda menemukan aspek bunyi? Semuanya bunyi, Bu. Ya, pada hakikatnya bahasa itu adalah bunyi. Namun, adakah kalian lihat bunyi-bunyi yang menjadi ciri khas sehingga yang kalian dengar dan lihat ini adalah puisi? Ada, Bu. Di akhir baris pada bait pertama bersajak AABB. Pada baris pertama terdapat asonansi II, dan AAA, aliterasi NKN. Pada bait kedua bersajak AABB terdapat pengulangan bunyi di pada baris pertama dan kedua dan pengulangan kata sebelum pada baris ketiga dan keempat. Bagus. Sekarang kita lihat baris pertama. Di beranda ini angin tak kedengaran lagi. Kata tak di sana merupakan kata yang tidak baku. Jika harus diperbaiki menjadi di beranda ini angin tidak kedengaran lagi. Bagaimana? Tidak enak, Bu. Ya, tidak indah. Ini satu dari sekian banyak alasan mengapa kata-kata yang dipilih dalam puisi berbeda dengan kata-kata pada karya bahasa yang lain. Keindahan lainnya seperti yang dijelaskan oleh faktor-faktor tadi, ada susunan bunyi-bunyi asonansi, aliterasi yang tentunya akan memunculkan efoni, kakafoni, dan persajakan. Pemirsa, tadi sudah dibahas aspek bunyi. Pembahasan berikutnya, aspek bentuk. Sekarang, di mana aspek bentuknya? Coba Siti. Belum paham bagian itu, Bu. Aspek bentuk berkaitan dengan morfologi, sintaksis, bahkan sampai aspek semantik atau makna. Di sini bisa terjadi penyimpangan pada kaidah-kaidah morfologi atau sintaksis. Perhatikan, langit terlepas. Terlepas dari apa? Memang langit berpegangan. Mungkin maksudnya langit yang tadi terang sekarang mulai gelap. Siang akan berganti malam. Jika penyair menulis langit yang semula terang kini mulai berubah menjadi agak gelap,
Sebentar lagi siang akan berganti malam. Itu bukan bahasa puisi. Dalam puisi, informasi itu harus bisa dipahami hanya dengan beberapa kata. Di sini penyair hanya memerlukan 2 buah kata, langit terlepas. Ini yang dimaksud dengan sifat padat dalam puisi. Susunan kata-kata yang membentuk kalimat atau ujaran dalam puisi inilah yang dimaksud aspek bentuk. Bentuk ujaran dalam puisi sangat berbeda dengan bentuk-bentuk ujaran dalam komunikasi biasa atau percakapan sehari-hari. Penyimpangan kaidah bahasa dalam puisi seperti penghilangan imbuhan dalam kaitannya dengan morfologi, penghilangan kata-kata penghubung dalam sintaksis, terpaksa dilakukan penyair demi kepentingan kualitas karya puisinya itu. Di dalam modul ditulis penyimpangan atau ketidakgramatikalan bahasa puisi berfungsi untuk membangun sifat ekspresif, asosiatif, simbolik, dan bahkan magis. Melalui penyimpangan yang disadari itu, penyair meresapkan emosi, mood, perasaan pribadi, dan kehendak serta kekagumannya. Sampai di sini paham? Paham, Bu. Baik pemirsa, kita lanjutkan pembahasan aspek ketiga, yaitu aspek makna. Baik, kita lanjutkan pada aspek ketiga yaitu aspek makna. Kita baca kutipan pendapat dari Nurgiantoro yang terdapat dalam modul 8 halaman 8.3, yaitu pada prinsipnya puisi adalah salah satu bentuk ekspresi untuk menyampaikan sesuatu atau dalam bentuk komunikasi. Oleh karena itu, pertimbangan kepuitisan harus juga mencakup aspek makna. Pemilihan kata dalam proses penulisan puisi perlu memperhatikan kandungan makna yang sebenarnya dari sebuah kata atau bahkan makna-makna lain yang terkonotasikan, tersugestikan, dan analogi-analogi yang mungkin muncul dari kata-kata. Cermati dulu contoh puisi ini. Coba Putri bacakan puisi yang berjudul Sajak Sikat Gigi karya Yudhistira A.N.M. Masardi. Silakan. Sajak sikat gigi. Seseorang lupa menggosok giginya sebelum tidur. Di dalam tidurnya ia bermimpi. Ada sikat gigi yang menggosok-gosok mulutnya supaya terbuka. Ketika ia bangun pagi hari, sikat giginya tinggal sepotong. Sepotong yang hilang itu agaknya tersesat dalam mimpi dan tak bisa kembali. Dan ia berpendapat bahwa kejadian itu terlalu berlebih-lebihan. Bagaimana Putri? Bisa menangkap maknanya? Puisi ini ditujukan kepada seseorang yang malas sikat gigi sebelum tidur, Bu. Bisa seperti itu. Bisa juga memiliki konotasi yang lain. Nyindir misalnya. Pada bait terakhir dikatakan bahwa kejadian itu berlebih-lebihan. Artinya, mimpi itu hanya bohong. Tidak mungkin ada sepotong sikat gigi yang tersesat dalam mimpi, kan? Pemirsa, kalau tadi sudah dibahas aspek bunyi, aspek bentuk, aspek makna, untuk pembahasan yang keempat yaitu aspek sosial. Baiklah, kita lanjutkan saja dengan aspek keempat yaitu aspek sosial. Bahasa adalah produk sosial masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ketepatan penggunaan kata atau bahasa dalam bermacam-macam konteks sosial umumnya tidak sama. Oleh karena itu, pemilihan kata harus mempertimbangkan nilai sosial yang hidup di masyarakat. Faktor sosial seringkali memunculkan kata-kata bersinonim yang penggunaannya harus disesuaikan dengan konteksnya. Coba Kiki baca dengan baik puisi terjemahan berikut ini yang berjudul Kerendahan Hati karya Douglas Mallow. Baik, kerendahan hati. Kalau engkau tak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak bukit, jadilah belukar, tetapi belukar yang baik, yang tumbuh di tepi danau. Kalau engkau tak sanggup menjadi belukar, jadi saja rumput, tetapi rumput yang memperkuat tanggul pinggiran jalan. Kalau engkau tak mampu menjadi jalan raya, jadilah saja jalan kecil, tetapi jalan setapak yang membawa orang menuju
menuju mata air. Tidaklah semua menjadi kapten, tentu ada awak kapalnya. Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi rendahnya nilai dirimu. Jadilah saja dirimu, sebaik-baiknya dari dirimu sendiri. Bagus. Sekarang silakan kalian pahami dan maknai nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam puisi yang sudah dibacakan oleh Kiki tadi. Nah, demikian pembahasan kita tentang diksi dan penyimpangan kaidah bahasa dalam puisi. Sekali lagi saya tekankan bahwa penyimpangan kaidah bahasa dalam puisi dilakukan demi puisi itu sendiri. Contoh-contoh puisi saya lihat banyak terdapat di dalam modul. Silakan dipelajari, dibaca dan pahami uraiannya. Kerendahan hati. Puisi oleh Taufik Ismail. Kalau engkau tak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak bukit, jadilah belukar, tetapi belukar yang baik yang tumbuh di tepi danau. Kalau engkau tak sanggup menjadi belukar, jadi saja rumput, tetapi rumput yang memperkuat tanggul pinggiran jalan. Kalau engkau tak mampu menjadi jalan raya, jadilah saja jalan kecil, tetapi jalan setapak yang membawa orang menuju mata air. Tidaklah semua menjadi kapten, tentu ada awak kapalnya. Bukan besar kecilnya tugas yang menjadikan tinggi rendahnya nilai dirimu. Jadilah saja dirimu, sebaik-baiknya dari dirimu sendiri. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka. Demikianlah pembahasan mata kuliah puisi kode PBIN 4213 dengan topik diksi dan penyimpangan bahasa. Semoga program ini menambah pemahaman Anda tentang materi diksi dalam puisi. Selamat belajar dan sukses!